Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student 8th class. How are you today? All are fine? Are you still happy with the situation like this? And Alhamdulillah, today we can meet Miss Iva again to study about English. And maybe God willing, our God always give our body healthy, smart and diligent to study, so you can a good future in your life. And before study, we always open by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Before Miss Eva explain about your lesson in meeting 5, we discuss about your homework in meeting 4. There is two kind, arrangement and remedial, and then from the remedial there is 5 question last time. Decide whether the following statement is true or false. Yang kemarin soal di meeting 4 kita membahas atau yang berkaitan dengan tugas, yaitu remedi dan pengayaan. Untuk yang ada di remedi ada 5 pertanyaan based with the reading, berdasarkan reading yang ada di atasnya. Tinggal pada statement Anda milih betul atau salah. Ketika betul Anda tulis T yaitu true. Jika salah, tidak berdasarkan pada reading yang di atas, Anda harus tulis F yaitu false. Nah, kita lihat question number 1. John and James, we are two friends. Apa betul John dan James itu adalah 2 bersahabat, temannya satu kelas? Boleh. Nah, Anda harus bisa melihat di reading di baris pertama. Nah, John and James, we atau were two friends. Nah, itu berarti termasuk dari kategori betul. Anda harus nulis T yaitu T, true, betul. And then number 2, there is a hard stone in the mountain. Apakah betul mereka itu termasuk dari terbentur dengan adanya batu yang sangat besar di pegunungan? Nah, ini tidak ada. Mereka itu adalah termasuk adalah digigit sebuah beruang, yaitu they hit a hard black bear, yaitu di baris pertama itu. Jadi ini adalah false, yaitu Anda nulis F. Yang ketiga adalah James pretended to be dead. Apakah betul bahwa James itu adalah pura-pura meninggal? Nah, di situ kita lihat di baris yang ketiga, James fell to the ground and pretended to be dead. Nah, itu ya, berarti betul D. And then number 4, they tried to run but the bear chased them. Termasuk dari mereka mencoba lari, nah tetapi beruang itu mengejar mereka. Apakah betul? Nah, sama lihat itu di baris kedua, they tried to run but the bear chased them. Nah, termasuk dari betul, berarti T. And then the last, John fell to the ground. Nah, apakah betul bahwa John itu terluka atau jatuh ke sawah atau ke ladang? Nah, itu termasuk dari baris keberapa itu? Baris keempat dari paragraf yang kedua. Nah, berarti menunjukkan dari betul, yaitu Anda harus tulis T yaitu true. The next slide we discuss about the arrangement, yaitu the text of arrangement, soal dari pengayaan in for meeting di pertemuan yang keempat. Question number 1, from where the writer flew. Berarti termasuk dari mana penulis itu terbang. Nah, sama lihat di baris pertama, one day I flew from Denpasar to Makassar. Berarti penulis itu terbang mulai dari Denpasar ke Makassar. Nah, ini banyak yang betul. And then number 2, who is Kevin? Siapa sih Kevin? Masih tetap di paragraf pertama, di baris pertama. Kevin is the project manager for Cool Radio English. Bahwa
Kevin itu seorang manajer di radio bahasa Inggris. Banyak yang betul. And then number 3, who is Catherine? Siapa sih Catherine itu? Catherine is the program office for our site. Berarti termasuk dari beliaunya juga termasuk manajer yang ada di outside. Berarti betul semua. And then number 4, did the writer understand with bahasa Indonesian? Apakah penulis mengerti tentang bahasa Indonesia? Lihat the second paragraph with the line number 1. Dilihat paragraf yang kedua di baris pertama. Di situ menunjukkan the pilot said something over the intercom in bahasa Indonesian, but I didn't understand him. Nah, di situ menunjukkan bahwa tidak mengerti tentang bahasa Indonesia walaupun pilot menggunakan bahasa Indonesia. Berarti Ananda harus jawab no, he didn't. And then number 5, what is the writer feeling when he looked out the window? Nah, apa yang dirasakan oleh penulis ketika dia melihat keluar dari jendela? Nah, berarti he could see the trees on my side of the flat lower. Nah, menunjukkan bahwa dia itu melihat di luarnya sangat kecil. Nah, dari pesawat ke bawah itu ya, itu di baris ketiga, di baris 2 dan 3 di paragraf kedua. Nah, it is the answer with remedial and enrichment from your homework in formatting. In the next slide, in meeting 5, we study about the simple present tense. And the fourth meeting, we get about the parts of speech, yaitu bagian-bagian kata, but we can make two application, making sentence by using simple present tense. Kemarin kita mendapatkan tentang bagian-bagian kata, sehingga kita bisa nanti kita aplikasikan dalam pembuatan kalimat dengan menggunakan simple present tense. The function of simple present tense, there is two kinds. The first about the habitual action, which means untuk fungsi yang pertama tentang yang berkaitan dengan menyatakan suatu aktivitas yang menjadi suatu kebiasaan. Seperti contoh, I have breakfast every day. Saya menikmati sarapan pagi setiap hari. Nah, ini termasuk dari kebiasaan. Or maybe the student goes to school every day. Setiap seseorang atau siswa selalu pergi ke sekolah setiap hari. Nah, ini termasuk kebiasaan. And then the second function about the general truths, yaitu termasuk dari menyatakan kebenaran umum. Example, a week has 7 days. Satu minggu memiliki 7 hari. Atau the human has 2 feet. Nah, setiap manusia itu memiliki 2 kaki, jadi tidak bisa dibantah oleh siapapun. If the human have 4 foot, so we can make 2 cow. Ketika manusia memiliki 4 kaki, berarti bukan manusia tapi sapi. Nah, itu ya. So about the pattern or the formula in simple present tense using by positive, we can use subject verb at s or es plus object plus adverb. Ketika Ananda menggunakan atau membuat kalimat positif, yang perlu diingat setelah subjek itu menggunakan verb pertama yang ada tambahan s atau es, baru objek, baru adverb, kata keterangan. Ketika menggunakan s atau es ini nanti ada aturannya, subjek yang mana pakai s atau es nanti Ibu terangkan. Nah, di sini yang digunakan tambahan s atau es ini hanya di simple present tense, tidak semua tenses. Untuk pindah atau change to negative sentence, the formula after subject using auxiliary do or does.
add not, add verb 1, add object, and add verb. Ketika Ananda untuk membuat kalimat negatif setelah subjek menggunakan kata bantu do atau does, nanti tergantung dari subjeknya jamak atau tunggal. Nah, ditambah not, kunci negatif. Setelah itu verb pertama, baru objek, baru adverb. Nah, verb pertama ini asli, tidak ada tambahan s atau es karena sudah ada kata bantu do dan does. Ketika Ananda mau untuk mengganti ke kalimat interrogatif yang bentuk pertanyaan jawaban yes dan no, maka Ananda harus ingat kata bantu kita dahulukan sebelum subjek, yaitu do atau does plus subjek plus verb pertama plus objek. Next, we can make the exercise. Okay, the next lesson about the subject pronoun by using plural they, we, I, you in positive sentence without s atau es, but the negative use the auxiliary do. Ketika Ananda menggunakan subjek jamak yang menunjukkan dari they, we, you, I di dalam kalimat positif, verbnya tanpa menggunakan tambahan s atau es, tetapi di dalam kalimat negatif Ananda harus menggunakan kata bantu do. If the using singular pronoun, for example he, she, it, or the name someone, Jack, so use in positive sentence verb add s or es. Ketika nanti digunakan menggunakan subjek tunggal, kalimat positifnya verbnya harus tambahan s atau es, wajib pakai tambahan s atau es. Ketika in negatif, auxiliary yang kita gunakan adalah does. Dan ingat, di dalam verb yang ada tambahan es ini ada 4. Yang verbnya adalah double s, akhiran double s, pas, lulus, berarti tambahan es. Watch, nah akhiran ch maka harus ditambah es. Akhiran sh harus ditambah es. Akhiran o harus ditambah es. Selain 4 dari kategori alfabet akhiran verb itu cukup hanya ditambah s. Kita lihat contoh. I study English. Saya belajar bahasa Inggris. Karena subjeknya I, verb yang berupa study tanpa tambahan s atau es. Ketika Anda rubah I menjadi subjek singular, mungkin ya she. She studies English. Maka di situ kita gunakan y-nya diganti i baru ditambah es. Anda rubah menjadi kalimat negatif. Nah, I don't study English. Nah, karena I maka kata bantunya do. Karena negatif ditambah not. Ketika Ananda rubah I menjadi he. He doesn't study English. Maka di situ kata bantu does yang dipakai. Anda rubah ke interrogatif yang bentuk pertanyaan jawaban yes atau no, maka kata bantu dilempar sebelum subjek. Contoh, do I study English? Ketika jawaban yes menjadi yes you do, you study English. Ketika ingin merubah jawaban no, berarti termasuk dari do I study Arabic, maka Ananda jawab no you don't, but you study English. Next, we can make the exercise. Okay, we exercise. Please choose the best word or the best verb in this sentence. Coba Ananda diperhatikan. Pilih kata kerja yang betul dalam kalimat ini berdasarkan tense simple present tense. Ibu terangkan. Bisa nanti kita exercise di evaluasi berikutnya. Untuk number 1, my uncle Jack live or lives on the west coast, but we live or live in the east. Kita lihat di situ my uncle Jack menunjukkan singular, maka verb yang kita pilih adalah yang tambahan s, yaitu lives. Nah, di situ ada pakai we, maka Ananda harus memilih yang tanpa tambahan s, yaitu live. Berarti jawaban yang pertama live sama live.
Untuk kalimat yang kedua, we see or sees each other quite often atau often because we like or like traveling. Ananda lihat, subjek yang pertama adalah pakai we, berarti sing Ananda pilih adalah si, bukan yang tambahan s. Tapi kalimat yang berikutnya, karena ini termasuk clause, maka di situ subjeknya si, Ananda milih yang likes, yang ada tambahan s. Kalimat yang ketiga, Jack and his family often and they sometimes. Nah itu lihat, drive all the way from Malang to Batu. Jack and his family berarti menunjukkan lebih dari satu orang. Yang Ananda pilih adalah yang tanpa tambahan s, on. Nah di situ kalimat yang kedua menggunakan subjek they, maka Ananda pilih yang drive tanpa tambahan s. Kalimat yang keempat, their son John. Nah, di situ son John, yaitu anak laki-lakinya John. Nah, di situ Ananda harus milih yang watch tanpa tambahan es. And then yang kedua adalah in the black or read comic. Nah, ini parallel sentence karena tadi adalah anak laki-lakinya John itu tunggal, maka yang Ananda pilih adalah read, membaca komik, berarti yang ada tambahan s. Read yang ada tambahan s yang Ananda pilih. Yang pertama dari watch yang tambahan es, yang kedua adalah verb yang read yang ada tambahan s. The last sentence, when I goes to Jakarta, and then I usually takes a plane. Di situ I, maka Ananda harus pakai go yang tanpa tambahan es. Tetapi kalimat yang kedua, I usually, plural I, maka Ananda harus milih yang take, bukan yang takes. Jadi yang Ananda pilih yang pertama go, yang kedua adalah take. Selamat untuk mengerjakan berikutnya. Oke, the last slide about the homework now. Please do in evaluation 3, page number 58 until 62, number 1 until number 59. Nah, untuk latihan PR, Ananda buka di LKS Ananda di evaluation 3 di halaman 58 sampai halaman 62 itu nomor 1 sampai nomor 59. And then before the exercise in UTS, so we can do it. You can answer A, B, C or D. You can send by Google Classroom and you can collect the day Tuesday. Langsung aja, bisa nanti dikirim di hari Selasa untuk dikirim lewat Google Classroom atau ke WA Ibu. And the last I say about our lesson today, you can care and still spirit, still keep your healthy and you can happy in your home with your family. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.